Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita bersyukur atas pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pagi ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Sebelum kita memulai semua itu, mari kita mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang menyertai hidup kami sepanjang malam hari, dan kami boleh menerima hari yang baru pagi ini. Kami akan meneruskan kehidupan kami hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu menuntun kami, menopang kami, bahkan membekali kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita. Maka firman Tuhan perenungan kita di pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Singkat sekali. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, mengikuti kalender gerejawi, hari ini 9 Mei adalah hari besar gerejawi, yaitu perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sehingga perayaan kenaikan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen dan tentunya bagi kita semua. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi dasar iman yang telah dimeteraikan dalam kredo kita, dalam pengakuan iman kita, dalam harta percayaan kita. Yesus telah naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kira-kira seperti itu narasinya. Kalau Yesus naik ke sorga, lalu siapa yang akan melanjutkan pemberitaan Injil di dunia ini? Siapa yang akan menjadi saksi-saksi atas pelayanan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus? Siapa akan menyaksikan semua itu? Apakah berhenti ketika Yesus naik ke surga? Tentu tidak berhenti. Untuk itulah murid-murid dan semua orang percaya sepanjang zaman dipanggil dan tugaskan Yesus untuk melanjutkan pemberitaan, menyaksikan karya pelayanan Yesus di dunia ini. Yesus sendiri yang berkehendak agar pemberitaan Injil, menyaksikan karya Yesus terus berlanjut. Dan untuk itulah Yesus menugaskan murid-murid, bahkan orang-orang percaya, termasuk kita yang pagi ini mendengar firman ini, menerima tugas untuk menjadi saksi itu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus secara khusus menjumpai murid-muridnya. Yesus menunjukkan luka di tangannya. Yesus menunjukkan luka di kakinya. Bekas paku di kayu salib itu untuk apa? Untuk pembuktian bahwa Yesus adalah benar bangkit. Dan itu adalah fakta yang tidak boleh disangkal oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab itulah yang memberi kepastian bagi murid-murid bahwa Yesus telah memenangkan kematian itu. Perjumpaan Yesus dengan murid-murid di akhir perjalanannya, kita tahu 40 hari Yesus menggunakan waktu sebelum naik ke sorga. Di akhir-akhir perjumpaan itu, Yesus dan murid-muridnya menjalin kebersamaan bersama dengan murid-murid itu. Setelah pertemuan itu, Yesus mengajak murid-murid ke Betania. Lalu di Betania, murid-murid melihat secara langsung, menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri peristiwa iman, yaitu Yesus terangkat ke surga. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini. Sesungguhnya hari ini kita beribadah semuanya
Semua orang Kristen sejatinya hari ini beribadah dimanapun, merayakan hari kenaikan Yesus. Saudara-saudara, Yesus telah naik ke sorga. Lalu bagaimana dengan murid-murid? Bagaimana dengan orang percaya di dunia ini, termasuk kita semuanya? Perintah Tuhan Yesus singkat padat mengatakan, kamulah saksi dari semua itu. Perintah ini berlaku dan ditujukan kepada semua murid Yesus dan tentunya kepada semua orang percaya sepanjang zaman. Ada tanggung jawab, ada tugas diperintahkan Yesus kepada kita. Maka kita jangan hanya meminta dan memohon sesuatu kepada Yesus, tapi perhatikan juga apa yang menjadi tugas kita. Apa menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Yesus? Kita ditugaskan menjadi saksi. Apa itu saksi? Yaitu orang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu kejadian. Dalam kategori itulah kita ditetapkan dan diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi atas karya pelayanan Yesus hingga Yesus naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita sebagai saksi Kristus mestilah berpijak pada pengalaman iman kita sendiri, bukan pengalaman iman orang lain atau katanya. Orang Kristen yang beriman adalah orang Kristen yang menyaksikan sendiri pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang sudah diperlengkapi, melainkan memanggil murid-muridnya, memanggil kita dan diperlengkapi untuk menjadi saksi. Perlengkapan yang diberikan oleh Yesus adalah tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Maka ketika Yesus memerintahkan kita menjadi saksi, sesungguhnya Yesus sedang memberdayakan kita, mengikutsertakan kita menjadi teman sekerja Yesus dengan pembekalan dan perlengkapan, yaitu tuntunan Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hikmat dari Roh Kudus, kita tidak dapat menjadi saksi yang benar. Maka sesungguhnya kesaksian kita bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya lewat ritual-ritual, ibadah-ibadah, model ibadah yang bagaimana itu, bukan hanya lewat itu termasuk, tetapi kesaksian kita tentang pengalaman iman kita bersama dengan Yesus tentulah juga lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, bahkan lewat cara kita menyikapi kehidupan ini. Bersaksi bukan sesewaktu. Kalau dalam tata ibadah ada ruang kesaksian, tentu bukan itu saja yang dimasukkan Yesus. Sesewaktu ketika kebaktian, bukan seperti itu. Bersaksi adalah menyaksikan, menunjukkan, dan memberi teladan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, tetap di dalam percaya dan penyerahan diri kepada Tuhan. Bersaksi yang benar dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Jadi bukan hanya hari Minggu kita bersaksi, bukan hanya ibadah-ibadah KKR, tetapi setiap hari. Karena itu, mari kita menyaksikan Yesus hari ini lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan sikap kita sesungguhnya menjadi teladan yang baik, menjadi contoh kesaksian yang baik bagi siapa saja, bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Melalui perkataan, perbuatan, bahkan sikap kami. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, memberikan hikmat kepada kami,
Sehingga kami tidak hanya memohon, meminta, berseru kepada Tuhan, tapi kami juga menjalankan tanggung jawab kami menjadi saksi Tuhan untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan salom yang dari Tuhan lewat kehidupan kami. Hari ini biarlah hari kesaksian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Holongna humbani Tuhan, na rohu by Jesus sai tota domar sinonda holong ni Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das by golapani aseha gano pardosa ipaluah na bata sai saksi hon mahatani bainala homa gowin atudu kon marosuni se maluah kanubi sai sondang kon maholoni das baiha golapani aseha ganut pardosa ipaluah na ibata sai sondang kon maholoni das baiha golapani aseha ganut pardosa ipaluah na bata. GKPS TV